Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi generasi masa depan adalah generasi yang siap untuk berbagi, memberdayakan diri untuk berbagi kepada lingkungan sekitar adalah salah satu hal yang sangat esensial yang kami siapkan di SMA 5 Surabaya. Untuk itu, apa dan bagaimana para siswa kami berbagi untuk negeri? Mari kita simak video berikut ini. Tentunya video yang memotivasi dan menginspirasi. Semangat untuk anak-anak SMA 5 Surabaya, siap berbagi untuk membangun peradaban negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita hidayah, inayah, serta nikmat-nikmatnya. Nikmat iman, nikmat Islam, hingga nikmat kesehatan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dengan tuntunan Rasul kita di dunia ini mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat muslim, ud'uni astajib lakum. Mintalah padaku, niscaya aku kabulkan. Janji Allah kepada hamba yang memelihara doa. Makanya doa itu benar-benar senjata orang mukmin. Paling dahsyat itu kalau punya doa. Jadi kalau orang yakin kepada Allah, maka keyakinan dia kepada Allah lebih besar daripada keyakinan dia kepada apapun. Selama dia masih bisa berdoa kepada Allah, dia tenang. Ada masalah dikit, oh ilahi. Ada masalah dikit, ilahi. Ada masalah dikit, Robbi. Terus saja kayak gitu. Ada masalah sepele apapun di dunia, tanyanya ke Allah. Kata Nabi, janganlah kalian menjadi lemah dalam berdoa, karena sesungguhnya tidak akan binasa seseorang selama dia masih berdoa kepada Allah. Itu hadis Nabi dari Aisyah. Janganlah kalian menjadi lemah dalam berdoa, karena tidak akan binasa seseorang selama dia masih berdoa kepada Allah. Jadi, kalau kita masih terus mengharap dan meminta kepada Allah, kita nggak akan binasa, kita nggak akan kalah, kita nggak akan rugi. Kata para ulama, segala sesuatu di dunia ini akan pergi dan tidak akan kembali. Ini clue penting nih, bisa dicatat. Segala sesuatu di dunia ini akan pergi dan tidak akan kembali, kecuali doa. Dia pergi dan dia pasti akan kembali. Segala sesuatu kalau udah pergi di dunia ini nggak akan kembali lagi. Kalau pergi di sini maksudnya pergi kepada Allah. Tapi kalau doa pergi ke Allah, dia pasti akan balik lagi kepada yang meminta. Satu-satunya yang pergi ke Allah dan kembali ke dunia ini hanyalah doa. Allah berjanji, apa kata Allah? Inni qaribun. Aku itu dekat. Maksudnya, gak mungkin aku gak dengar doa kalian. Begitu kita berdoa, kita pikir, Allah denger gak ya? Jangan-jangan kok doa saya belum diijabah. Kayaknya gak denger deh yang kemarin. Saya harus keraskan lagi suara saya. Enggak, inni qarib. Arti inni qarib, aku itu denger banget apa yang kamu ucapkan. Gak usah diucapkan, di dalam hati aja Allah udah denger.
Siapa yang pernah berdoa di dalam hati, terus Allah langsung ijabah? Iya, benar. Rasulullah. Coba teman-teman buka awal juz kedua surat Al-Baqarah ayat 144. Itu gara-gara Nabi ada harapan di dalam hati, tapi nggak berani ngomong gitu. Cuma dipendam dalam hati doang, tapi langsung diijabah sama Allah. Surat Al-Baqarah ayat 144, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Sadaqallahul azim. Jadi ceritanya, orang Yahudi suka menghina kaum muslimin gara-gara alam Islam waktu itu kalau sholat menghadap ke Al-Aqsa, Palestina. Kata orang Yahudi, itu lihat, orang Islam mah fake, suka niru. Kita sholat menghadap Al-Aqsa, mereka sholat menghadap Al-Aqsa. Berarti agama mereka itu adalah agama yang meniru agama kita, nggak original. Sering sekali diperolok-olok. Setiap kaum muslimin sholat dihina sama mereka. Akhirnya Nabi ngerasa sedih. Wah, gimana ya caranya? Sehingga setiap sore Nabi berdiri di suatu bukit, kemudian lihat ke langit. Cuman gak ngomong, gini aja ke langit, membatin. Bayangin, pernah enggak teman-teman membatin ke Allah? Ini harus kita coba lakukan, belajar membatin kepada Allah. Jadi Nabi duduk sendiri dan yakinlah, inni qarib, Allah itu dengerin. Jangan pikir saya kayak ngomong sendiri, kayak orang kurang waras. Enggak, Allah itu mendengar. Jadi kita batin aja sama Allah, ngomong di dalam hati, ya Allah, saya itu lagi punya masalah. Ngomong dalam hati kita, please Allah, please. Nah, itu kalau kita membatin, inni qaribun wa asirru qaulakum aw jaharu bih innahu alimun bizatis sudur. Jadi, lanjutkan cerita, Nabi gak enak ngomong, ya Allah, tolong dong pindahin kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Soalnya daripada dikata-katain melulu sama orang Yahudi. Mau ngomong kayak gitu, Nabi gak enak ngomong ke Allah. Masa kiblat kita minta dipindahin? Akhirnya Nabi cuma ngelihat ke langit. Tiap hari kayak gitu. Udah selesai, pulang. Besoknya lihat lagi ke langit. Turunlah ayat ini. Sesungguhnya kami telah melihat bagaimana kamu selalu menengadahkan wajahmu ke langit. Maka kami palingkan kiblat ke arah yang kamu sukai. Coba lihat. Turun wahyu untuk merespon doa Nabi yang belum diucapkan dengan kata-kata, tapi Allah sudah merespon. Kita sering ngerasa, udah minta berkali-kali kok nggak dikasih-kasih. Kita belajar sekarang, Rasul nggak usah minta pakai verbal, cuman membatin doang dalam hati. Pernah nggak teman-teman ngerasa kayak gitu? Ada kepengen sesuatu, tiba-tiba aja kewujud. Pernah kan? Tapi kepengennya yang baik-baik, macem-macem lah pokoknya, ada aja jalannya. Begitu juga dalam urusan rizki. Aduh, saya pengen tugas-tugas itu sesuai deadline, bisa sholat berjamaah tepat waktu, ada waktu juga buat main, bisa juga berdakwah ke teman-teman. Akhirnya, membatin kita itu karena kuat banget, Allah wujudkan. Ini artinya, inni qaribun, Allah maha dekat. Sehingga
Kalau kita pengen dan doa kita itu powerful, belajar dari asyiqah billah. Tips pertama adalah asyiqah billah. Percaya deh sama Allah. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di akhir zaman nanti. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedekah adalah amalan yang dapat mendatangkan kedamaian dan kebahagiaan dalam diri kita. Keutamaan bersedekah tidak hanya kita rasakan pada saat kita hidup di dunia, namun juga di akhirat kelak. Sebenarnya pada dasarnya, bersedekah harus diniatkan untuk mencari ridho dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak ada salahnya untuk kita mengetahui apa saja keutamaan bersedekah sehingga kita dapat termotivasi untuk selalu bersedekah. Keutamaan bersedekah yang dapat kita rasakan yang pertama adalah menambah rezeki. Dengan bersedekah tidak mengurangi rezeki kita karena menyisihkan harta kita. Karena sebenarnya rezeki kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersedekahlah karena bisa memperbanyak harta dan Allah akan semakin menyayangi kalian." Ketika kita bersedekah, maka orang yang kita bantu, orang yang mendapat sedekah dari kita akan mendoakan kita untuk keberkahan hidup kita, kemuliaan, bertambahnya rezeki kita, atau bahkan kebaikan-kebaikan yang akan datang di dalam hidup kita. Yang kedua, meningkatkan derajat manusia. Allah akan meningkatkan derajat manusia yang senang bersedekah. Pada hadis riwayat Muslim dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sedekah tidak membuat harta berkurang. Allah Subhanahu wa taala meningkatkan kemuliaan dan meninggikan derajat hamba yang pemaaf dan tawadu." Bersedekah itu berarti membuktikan bahwa kita tidak meragukan rezeki yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru bersedekah adalah salah satu wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, didoakan oleh malaikat. Abu Hurairah mengatakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Di waktu pagi akan ada dua malaikat yang datang ke bumi, dan salah satunya berdoa agar menambah harta kepada orang yang menginfakkan hartanya. Namun malaikat yang satunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan yang bakhil." Dalam hadis tersebut dapat kita lihat bahwa salah satu contoh bersedekah yang luar biasa keutamaan dan kenikmatannya adalah bersedekah subuh. Sedekah subuh dapat kita laksanakan setelah kita selesai menunaikan ibadah sholat subuh. Kita tidak harus melakukan sedekah itu memberikannya kepada orang yang membutuhkan pada saat itu juga. Tapi kita bisa mengakalinya dengan cara menyiapkan tabungan khusus sedekah subuh yang akan kita isi setiap harinya setiap selesai sholat subuh. Lalu, pada akhir pekan, di hari Jumat, kita dapat akumulasikan sedekah subuh itu dan kita tukar ke beberapa bungkus nasi atau langsung kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Dengan begitu, kita dapat mendapatkan dua pahala sekaligus, yaitu pahala bersedekah subuh dan pahala sedekah Jumat. Sebenarnya, masih banyak lagi keutamaan dari bersedekah yang dapat kita tahu, seperti pada surat Al-Baqarah ayat 276 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim." Artinya, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Semoga kita digolongkan ke dalam hamba yang istiqomah bersedekah. Perlu kita ingat bahwa ada harta mereka yang membutuhkan di sebagian harta kita. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersedekah adalah amalan yang sangat mudah dan sederhana, namun luar biasa keutamaan dan kenikmatannya. Maka marilah kita bersedekah agar mendapat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.